الشيطان الرجيم. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya dianjurkan untuk memilih di antara kemudaratan yang ringan, kemudaratan yang ringan di antara dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Ini pendapat yang kuat dan inilah yang disuruhkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga disuruhkan oleh sebagian ustadz-ustadz ya ahlu sunnah. Dan kita tahu bahwasanya di sana ada sebagian ustadz yang melarang keras untuk memilih. Maka antum tahu mereka juga melarang keras tersebut bukan karena kejahilan, tidak, tapi mereka juga punya dasar ilmu. Mereka juga punya dalil, oleh karenanya kita hormati. Meskipun kita memilih untuk memilih pendapat ulama yang memilih, namun kita hargai pendapat mereka yang mengatakan tidak memilih. Tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu saling menjatuhkan. Namun kalau saya ditanya tentang mana yang lebih kuat, saya katakan pendapat jumhur ulama lebih kuat dari sisi kaidah dan dari sisi dalil dan dari sisi kenyataan bahwasanya manfaat bisa dirasakan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari situ, dari penjelasan tadi yang telah kita jelaskan, maka kita berusaha memilih pilihan yang terbaik menurut apa yang kita pandang, ya, calon yang lebih dekat dengan Islam yang diharapkan bisa membela hak-hak kaum muslimin. Calon yang diharapkan bisa untuk membela hak-hak kaum muslimin. Dan cara menilainya tentunya dengan praduga kuat. Ya. Kita berusaha menilai dengan praduga kuat. Ya. Bukan berarti pasti dia akan membela hak Islam, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita menilai dengan praduga berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, orang ini lebih cenderung kepada Islam daripada yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan fatwa ulama, bahkan dalam pemilihan umum di Amerika Serikat, ditanya, Syekh, bagaimana kalau ada calon di Amerika Serikat A dan si B? Maka disuruh milih yang lebih ringan apa? Yang lebih dekat dengan Islam. Sama-sama kafir ini, orang kafir tidak cocok, tidak boleh jadi apa? Pemimpin. Tetapi para ulama memfatwakan untuk milih yang lebih apa? Yang lebih ringan. Apalagi calonnya sama-sama Islam. Kita cari yang lebih ringan, yang lebih dekat agamanya, yang lebih kuat agamanya, lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya ingatkan bahwasanya kegiatan politik adalah kegiatan yang sangat menyita waktu. Berita begitu sangat banyak. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah artinya seorang hendaknya jangan sampai waktunya habis di medan politik. Semuanya sibuk, baik yang golput pun juga sibuk. Sama, yang mau pilih juga sibuk, yang golput juga sibuk juga mencari-cari kesalahan, menjelek-jelekan, sibuk juga ternyata. Saya kira golput enggak sibuk, golput juga ternyata apa? Sibuk, sama-sama sibuk. Oleh karenanya, kalau sudah memilih, sudah selesai. Antum milih, pulang tidur sama istri, enggak usah mikir. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang menyibukkan. Kalau antum mau lebih tenang lagi, ya sudah, enggak usah sibuk. Nanti tinggal tanya kepada ustadz yang antum percayai, tanya saya milih mana. Itu lebih mudah daripada sibuk-sibuk analisa bikin pusing, ya. Ternyata istri dan suami berbeda. Saya kemarin ditanya, ustadz, istri saya pilih ini, saya pilih ini, bagaimana ini? Sama-sama ngaji. Saya bilang, ya atur sendirilah bagaimana caranya. Artinya ya namanya masing-masing berusaha memilih ya yang terbaik. Kemudian saya ingatkan kepada ikhwan juga, jangan terlalu menyudutkan salah satu dari dua belah pihak secara terang-terangan, tidak ada faedahnya, ya. Jangan orang yang menyudutkan sudah banyak, antum tidak perlu ikut-ikutan, karena kita tidak tahu siapa yang jadi pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpin, kita berusaha taat. Siapapun orangnya, betapapun keburukannya, kita berusaha mendakwahi. Kita berusaha untuk mendakwahi siapapun dia, ya. Karena kita tidak tahu Allah menentukan siapa yang menang misalnya, dan bisa jadi suatu saat dia berubah hatinya, kita nggak tahu. Yang sekarang kita berhukum dengan yang dzan menurut persangkaan kita. Kalau ternyata yang terpilih adalah di luar dari kehendak kita, maka kita terima dan kita berusaha mendakwahi dia, ya, dan kita mendoakan dia semoga dia menjadi lebih baik, ya. Itu yang bisa kita lakukan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga demi menjaga lancarnya dakwah Ahlus Sunnah di bumi pertiwi ini.